pemikiran Habib, saya diciptakan untuk mencari kesenangan. Habib, saya diciptakan untuk mencari kemakmuran. Habib, saya diciptakan untuk mengumpulkan harta serta mencari jabatan ataupun pangkat. Tidak benar, saudara-saudara. Tujuan kita Allah ciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bu, Pak, terkadang kita ini Pak, maaf berbicara, Allah berikan kita nikmat, tetapi Allah kita tinggalkan. Allah berikan kita kekayaan, Allah kita tinggalkan. Allah berikan kita segala macam keinginan, tetapi tidak sedikit pun kita sadar bahwa segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita segalanya. Allah berikan kita kekuatan. Allah pinjamkan ruhnya. Allah berikan kita nafas. Pernah nggak kita berpikir, Pak, Bu? Pernah masuk ke rumah sakit nggak? Pernah? Pernah nggak? Kalau kita lihat di rumah sakit, orang-orang yang pakai selang untuk bernafas, berapa juta mereka untuk bernafas mengeluarkan uang dan hartanya. Berapa banyak duit yang harus dia keluarkan untuk bisa bernafas. Tapi hingga detik ini, saya dan Anda duduk pada malam yang mulia ini, Allah kasih kita nafas, menghirup udara dengan bebas tanpa dipungut biaya. Masihkah kita meninggalkan Allah? Masihkah kita meninggalkan Sang Pencipta? Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Allah berikan kita kekayaan, Pak, cuma-cuma. Allah berikan kita harta cuma-cuma. Allah berikan kita segalanya cuma-cuma. Tapi ingat, Allah tidak menciptakan kita untuk berambisi mendapatkan itu semua. Allah menciptakan kita bukan untuk ambisi dapat harta, dapat uang, dapat kekayaan. Tidak, catat baik-baik. Tetapi Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya teringat, saudara-saudara, satu firman Allah yang memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat agar kita tahu tujuan kita di dunia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Bu, dengar apa enggak? Faham apa enggak? Suara saya sampai apa enggak? Saudara-saudara, Allah bilang dalam Al-Quran, Allah menciptakan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian agar menjadi ujian siapa di antara kalian kaum muslimin yang paling baik amal ibadah, yang paling baik amal ibadah. Allah nggak bilang siapa yang paling banyak ibadahnya, tidak. Anda mau sholat duha, silakan. Anda mau sholat tahajud, silakan. Tapi memperbaiki sholat yang wajib lebih baik daripada Anda banyak beribadah tapi tidak jelas nggak? Paham nggak? Karena itu ada cerita, saudara-saudara. Ketika di zaman dahulu, tolong disimak baik-baik. Mau ngaji apa mau ribut? Mau ngaji apa mau ribut? Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Kalau dibilang sallu ala Nabi Muhammad, jawabnya bukan sallu alaihi, tapi jawabnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Sallu alaihi itu tahu nggak artinya apa? Itu fi'il amr, perintah. Kalau ada penceramah bilang sallu ala Nabi Muhammad, bukan sallu alaihi jawabannya. Sallu alaihi itu artinya sama, sholawatlah kamu kepadanya. Saya bilang sallu ala Nabi, bersolawatlah kepada Nabi. Ibu-ibu bapak-bapak bilang sallu alaihi, sholawat juga kepadanya. Nggak nyambung, betul? Tapi kalau saya bilang sallu ala Nabi, ibu jawab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Paham gak? Jelas gak? Jelas gak? Sallu ala Nabi. Ini yang benar. Selama ini pernah dijelasin? Pernah nggak? Pernah nggak? Jadi kalau dijawab sallu ala Nabi, paham? Jelas? Jelas? Coba kompak rame-rame sekali lagi. Sallu ala Nabi. Kurang kencang. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Jadi tanya sekali lagi, saya mau tanya, tujuan kita diciptakan untuk apa? Ayo jawab, untuk apa? Untuk apa? Apakah Allah ciptakan kita untuk cari harta? Jawab. Apakah Allah ciptakan kita untuk ngejar tahta? Untuk ngejar kekuasaan? Untuk ngejar pangkat? Untuk menumpuk harta? Jawabnya Allah ciptakan kita untuk ibadah. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian agar menguji siapa yang paling baik amal ibadah, siapa yang paling bagus amal ibadah. Jadi selama hidup di dunia, Pak, catat baik-baik melalui Isra wal Mi'raj. Tujuan kita hidup di dunia, Allah hanya ingin melihat apakah sholat kita baik, apakah ibadah kita baik atau tidak baik. Kalau ibadahnya baik, Anda akan selamat. Tapi kalau tidak baik, Anda tidak akan selamat. Paham atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jelas atau tidak? Tujuan kita diciptakan untuk apa? Tujuan manusia diciptakan untuk apa? Tujuan manusia diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Kadang Bu, maaf. Kadang orang tidak kalah beda, hampir sama dengan binatang. Kadang-kadang manusia hampir kayak, tahu binatang Bu? Tahu nggak? Ngartos. Paham bahasa saya? Kadang-kadang manusia kayak, maksudnya gimana Bib? Kok ada manusia kayak binatang? Coba Ibu lihat, tahu ayam Bu? Ayo jawab, tahu ayam? Tahu ayam? Ayam kalau subuh udah bangun cari makan, betul? Ada nggak manusia subuh-subuh sholat enggak cari uang? Ada nggak? Ada nggak? Sama nggak dengan binatang? Sama nggak? Sama nggak? Karena itu saya tekankan sekali lagi, jangan memikirkan urusan itu. Urusan harta jangan dipikir. Kalau Anda menjalini hubungan yang baik dengan Allah, Allah perbaiki kondisi ekonomi Anda. Camkan baik-baik, Bu, yang di belakang, Pak, yang di belakang, camkan baik-baik. Jangan terlalu sibuk kerja. Kalau kita memperbaiki ibadah kita, hubungan kita kepada Allah, pasti akan Allah jamin harta kita senang-senang. Jelas tidak?
Paham tidak? Paham tidak? Kok bisa begitu, Bib? Ya, saudara, catat baik-baik. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang baik dia kerjakan, yang diwajibkan dia laksanakan, yang buruk dia tinggalkan, yang dilarang dia jauhi, dan dia bertakwa kepada Allah semata-mata ingin mengharap ridha Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti akan Allah berikan jalan keluarnya. Syaratnya bertakwa dan ibadah kepada, syaratnya beribadah kepada, syaratnya bertakwa kepada. Saya mau tanya, kalau pengen urusan kita lancar disuruh apa sama Allah? Disuruh apa? Beribadah. Kalau kita banyak masalah, pengen hatinya tenang, disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh apa? Mau jawab disuruh apa? Saya mau tanya, jawab yang kencang. Allah Maha mendengar atau tidak? Maha mendengar atau tidak? Maha mengabulkan doa atau tidak? Maha mengabulkan doa atau tidak? Ayo jawab yang kencang. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang mengabulkan doa? Kita beribadah kepada siapa? Takbir! 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 Sallu ala nabi. Jelas tidak? Paham tidak? Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah. Ibadah. Kira-kira sampai sini paham? Jelas? Jelas? Ini acara sebagai peringatan untuk kita bahwa Isra Mi'raj, di situ terdapat hadiah besar yang Nabi Muhammad bawa dari perjumpaannya dengan Allah. Apa hadiah terbesar? Hadiah terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah salat 5, salat 5, salat 5 waktu. Saya mau tanya, salat wajib enggak? Ayo jawab, salat wajib enggak? Wajib enggak? Wajib enggak? Kalau wajib ditinggalkan dapat? Ditinggalkan dapat? Ditinggalkan dapat? Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, sholat penting tidak? Sholat penting tidak? Sholat penting tidak? Ibadah penting tidak? Takbir! Sallu ala nabi. Bahkan saudara, dengarkan baik-baik. Bu, dengarkan baik-baik. Orang yang rajin sodako, tahu sodako? Tahu nggak? Orang yang rajin naik haji, tapi kalau sholatnya tidak dijaga, celaka, saudara. Kenapa bisa demikian? Ya, karena sholat kedudukannya seperti kepala di atas jasad. Kalau orang kepalanya tidak ada, walaupun tubuhnya sempurna, akan mati. Sebaliknya, kalau kepalanya ada, utuh, walaupun tangannya putus, tetap hidup. Saya mau tanya, jawab yang kencang, saudara-saudara. Orang punya tangan, punya kaki, semuanya ada, tapi kepalanya nggak ada, bisa hidup nggak? Jawab, bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak? Bisa jalan nggak? Bisa bergerak nggak? Saya balik, orang punya kepala, tangannya nggak ada, bisa hidup nggak? Kepalanya ada, bisa nggak? Bisa nggak? Tapi lebih baik ada kepala, anggota tubuhnya sempurna. Begitu juga ibadah. Sodakonya lancar, hajinya lancar, sedekahnya lancar, fakir miskinnya lancar. Sholat enggak sempurna, enggak sempurna. Seperti badan sempurna tidak ada kepala. Tapi walaupun sodakonya jarang, hajinya jarang, pelihara anak yatim jarang, tapi kalau sholatnya dijaga, dia tetap akan
tapi hidupnya tidak sempurna. Jelas tidak? Paham tidak? Yang lebih baik bagaimana Habib? Yang baik salatnya dijalankan, puasanya dijalankan, sedekahnya dijalankan, hajinya dijalankan, sayang kepada fakir miskin, sayang kepada anak yatim, maka dia menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu. Jadi saya tanya sekali lagi, salat penting tidak? Penting tidak? Penting tidak? Siap tegakkan salat, siap dirikan salat. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi salat penting. Jadi salat penting. Jadi salat itu penting. Jelas semua? Paham semua? Alhamdulillah. Udah paham? Udah paham belum? Udah paham belum? Yang paham boleh pulang, sudah. Udah paham? Belum? Masya Allah, orang Projo ini. Saya dari tadi teriak-teriak, gak paham katanya. Gak paham dengan ceramah saya, apa pengen lama lihat muka saya? Hah? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sebelum saya tutup, saya tanya, kalau begitu salat penting tidak? Tujuan manusia diciptakan untuk kalau begitu ibadah penting tidak? Penting tidak? Siap tegakkan ibadah. Takbir. Siap ikuti Nabi. Siap ikuti Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Jangan lupa pulang dari acara perbaiki sholat, kerjakan sholat. Udah sholat isya belum? Hah? Udah? Ada yang belum, saya tahu. Banyak yang belum daripada yang udah. Betul? Betul? Pulang nanti laksanakan sholat. Jangan lupa sholat isya terakhir sebelum saya tutup. Dengarkan saudara-saudara. Ada Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pernah berkata, apa kata beliau? La ta'budullaha, dengerin baik-baik, la ta'budullaha liyu'tiyah bal u'buduhu liyarda fa idza radiya adhashakum bi'atai. Ini ucapan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, pegang baik-baik. Jangan beribadah kepada Allah karena mengharap surga. Jangan beribadah kepada Allah karena takut neraka. Jangan beribadah kepada Allah karena pengen bahagia dunia. Tetapi beribadahlah kepada Allah agar Allah meridhoi kita. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho kepada manusia yang ibadahnya semata-mata karena orang yang ibadahnya karena Allah, Allah sibukkan dia dengan pemberiannya. Paham bu? Paham bu? Kalau kita tulus ibadahnya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua kita lakukan karena mencari ridho Allah, Allah akan berikan kita nikmat yang lebih banyak dari apa yang kita minta. Paham gak? Jelaskah? Jelaskah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudara, hadirnya kita semua ini Allah catat sebagai orang-orang yang menegakkan amal ibadah ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita yang duduk Allah catat sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah jadikan hamba yang taat beribadah, hamba yang ikhlas beribadah, hamba yang kuat beribadah,
hamba yang mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan karunia Allah, mendapatkan perhatian Allah. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang beribadah justru semakin dimurkai Allah. Makanya Allah firmankan, fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang di dalam salatnya dia main-main. Ya Allah, mungkin kami banyak yang ketika beribadah lupa kepadamu ya Allah. Mungkin di saat kami bertakbir melaksanakan salat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tetapi banyak di antara kami ya Allah yang ketika salat yang besar bukan Allah, yang besar dunia, yang besar pangkat, yang besar keluarga, yang besar harta. Ya Allah, melalui peringatan Isra wal Mi'raj, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, terima segala taubat kami ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang tulus ibadah, orang yang tulus dalam ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, diterima oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibail kiram, sebelum saya tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Saya tanya sekali lagi, sholat penting tidak? Jawab yang kencang, sholat penting tidak? Jawab yang kompak, kurang rame, sholat penting tidak? Penting tidak? Penting tidak? Siap tegakkan sholat? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum saya tutup dengan doa, saudara-saudara, saya mengumumkan air harganya 10.000. Dah mahal, dah mahal. 10.000 mahal atau murah? Mahal atau murah? Murah atau mahal? Murah atau mahal? Murah. Cukup air ini yang murah, jangan jadi wanita murahan. Betul? Zaman sekarang, perempuan zaman sekarang, saudara-saudara, udah cantik, Masya Allah, tapi joget-joget di media. Murahan atau enggak tuh? Dongeng-dongeng di media, murahan atau enggak tuh? Murahan atau enggak tuh? Saya pernah dengar kata-kata perempuan zaman sekarang itu kayak SCTP, satu untuk semua. Betul? Benar enggak? Benar enggak? Belum halal, belum apa udah dipegang. Benar enggak? Na'udzubillahi min. Saya tanya yang laki-laki, mau cari perempuan begitu? Mau cari perempuan yang joget-joget? Mau cari perempuan yang auratnya dipamerkan? Mau enggak? Dengarkan baik-baik. Yang perempuan, saudariku kita ini saudara, saya nasihatkan, jangan sibuk main sosmed, pajang foto dikit-dikit, pakai baju ketat, pakai pakaian yang transparan. Udah, jangan. Cukup kamu berbakti kepada Allah, cinta kepada kedua orang tua. Allah kirimkan laki-laki yang soleh, karena perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, sebaliknya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu nggak pernah tertukar, saudara-saudara. Nggak akan. Allah nggak bakal bohong, karena Allah bilang apa? At-tayyibina lit-tayyibat. Laki-laki baik untuk perempuan, perempuan baik untuk laki-laki baik.
nggak bakal tertukar gitu. Makanya sekarang fokuskan diri ibadah. Masya Allah, sekarang ini saya maaf singgung sedikit. Terkadang orang ngadirin acara tabligh akbar, maulidan atau event-event besar Islam bukan cari ilmu pacaran, saudara. Betul nggak? Betul nggak? Kadang saudara acaranya di sini nongkrong di tepi jalan. Benar nggak? Kadang acara bubar selesai goncengan berdua. Ada nggak? Ada nggak? Na'udzubillahi min